Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Riko Nugraini selaku moderator dalam pertemuan kali ini untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dan Bapak investor, yang saya hormati pula rekan-rekan sekalian. Izinkan saya bersama kedua rekan saya, yaitu Mita dan Della, yang akan menyampaikan rancangan pabrik 1,3 butadiena dari dehidrogenasi N-butana dengan proses whole dry kapasitas 60.000 ton per tahun, kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih suatu pabrik 1,3 butadiena dari dehidrogenasi N-butana itu didirikan. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa senyawa 1,3 butadiena banyak digunakan dalam industri kimia. Seperti contohnya itu polimer, resin, ban mobil, terus industri sintetik elastometer, dan juga plastik. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan adanya peluang ekspor yang masih terbuka, maka dirancang pabrik 1,3 butadiena dari dehidrogenasi N-butana proses whole dry kapasitas 60.000 ton per tahun. Adapun bahan baku yang akan kami gunakan adalah N-butana 98% berat sebanyak 68.700,532 ton per tahun, dan katalis yang akan kita gunakan yaitu katalis alumina kromina. Sedangkan produk yang akan dihasilkan berupa 1,3 butadiena dengan kemurnian 99,5% berat. Dan pabrik yang ini akan kami rencanakan berdiri di kawasan industri Bontang, Kalimantan Timur pada tahun 2010. Adapun untuk unit-unit pendukung proses pabrik itu meliputi unit pengadaan air, steam, udara tekan, tenaga listrik, refrigerasi, dan bahan bakar. Pabrik juga didukung laboratorium yang mengontrol mutu bahan baku dan produk serta bahan buangan pabrik. Selanjutnya kita akan memasuki tentang penafsiran harga peralatan. Harga peralatan proses setiap alat tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Untuk mengetahui harga peralatan yang pasti setiap tahun sangat sulit, sehingga diperlukan suatu metode atau cara untuk memperkirakan harga suatu alat dari data peralatan serupa tahun-tahun sebelumnya. Penentuan harga peralatan dilakukan dengan menggunakan data indeks harga. Di layar sudah ditampilkan indeks harga alat per tahun, dan di samping kanan sudah ada gambar kurva chemical engineering cost index. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang asumsi kenaikan indeks linier. Kita asumsikan kenaikan indeks linier, maka dapat diturunkan persamaan least square, sehingga didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 3,6077X min 6823,2. Dilihat pada tahun 2010 adalah tahun ke-20, sehingga indeks tahun 2010 adalah 428,277. Harga alat dan yang lainnya diperkirakan pada tahun evaluasi, yaitu tahun 2010, dan dilihat dari grafik referensi untuk mengestimasi harga alat tersebut. Pada masa sekarang digunakan persamaan EX sama dengan EY dikali NX per NY, di mana EX merupakan harga pembelian pada tahun 2010,
harga pembelian pada tahun 2002, NX indeks harga pada tahun 2010, NY adalah indeks harga pada tahun 2002. Kemudian kita akan membahas tentang fixed capital investment. Apa sih fixed capital investment itu? Fixed capital investment merupakan uang yang kita keluarkan untuk mendirikan suatu pabrik. Fixed capital investment itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu direct cost and indirect cost. Direct cost adalah modal yang dikeluarkan untuk pembelian dan pengadaan peralatan proses produksi, misalnya seperti mesin-mesin dan alat-alat tambahan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan indirect cost itu modal yang dikeluarkan untuk konstruksi pabrik, overhead konstruksi, dan bagian-bagian pabrik yang tidak berhubungan langsung dengan pengadaan peralatan proses produksi. Untuk sekarang kita akan membahas tentang fixed capital investment. Untuk direct and indirect akan dibahas di slide selanjutnya. Di slide sudah ditampilkan nomor 1 sampai nomor 9. Ada harga pembelian peralatan, instalasi alat-alat, pemipaan, instrumentasi, isolasi, listrik, bangunan, tanah, dan perbaikan lahannya, dan utilitas. Di sampingnya juga sudah dicantumkan nilai dari dolar, kemudian dirupiahkan dan didapatkan penjumlahan dari nomor 1 sampai nomor 9 sebesar 254 miliar 545 juta 24.616 rupiah. Itu merupakan nilai dari fiscal plan cost-nya. Kemudian ada nomor 10 yang merupakan engineering atau konstruksi, memerlukan biaya sebesar 50 miliar 909 juta 4.923 rupiah. Dan dari physical plan cost kita jumlahkan dengan engineering and construction, didapatkan nilai direct plan cost berjumlah 305 miliar 454 juta 29.539 rupiah. Kemudian nomor 11 itu ada kontraktor fee, 12 ada contingency, kemudian didapatkan fixed capital investment. Fixed capital investment merupakan penjumlahan dari seluruhnya didapatkan 363 miliar 490 juta 295.191 rupiah. Jadi fixed capital investment itu merupakan yang pertama langkah yang akan kita cari untuk bisa mencari fixed capital investment itu nomor 1 sampai nomor 9 itu ditambahkan, kemudian dapatkan nilai physical plan cost, kemudian nilai physical plan cost ditambahkan dengan nomor 10 didapatkan nilai direct plan cost, kemudian nilai direct plan cost ditambahkan dengan nomor 11 dan nomor 12 didapatkan fixed capital investment. Ya, seperti itu. Working capital investment. Working capital investment adalah suatu dana yang dimiliki untuk pembiayaan sehari-hari perusahaan atau pabrik. Bisa kita lihat di slide apa saja yang termasuk ke dalam working capital investment atau WCI. Ada persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan produk, ada extended credit, ada available cash. Bisa kita lihat juga total dari working capital investment dari pabrik yang kita rancang ini itu sekitar 162 miliar 794 juta 283.617 rupiah. Jika aset tidak bergerak lebih banyak dibandingkan dengan uang tunai atau saldo rekening di bank,
maka hal tersebut bisa menimbulkan masalah bagi perusahaan. Ini merupakan suatu hal yang harus kita garis bawahi. Beberapa kemungkinan yang muncul antara lain dana yang masuk dari konsumen terlalu lambat atau membayar hutang terlalu cepat. Semakin tinggi working capital yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau pabrik, maka semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut. Working capital yang baik memang menjadi indikasi sebuah perusahaan akan mampu membayar hutangnya tanpa kesulitan membiayai operasional perusahaan juga. Namun tingginya working capital tidak selalu berdampak baik bagi perusahaan. Jumlah working capital yang terlalu tinggi juga bisa menjadi suatu indikasi dari sebuah perusahaan atau pabrik memiliki terlalu banyak inventaris, tetapi tanpa menyediakan uang tunai yang cukup untuk biaya sehari-hari. Direct manufacturing cost merupakan pengeluaran yang bersangkutan langsung dalam pembuatan produk. Direct manufacturing cost ini tergolong dalam penentuan biaya produksi total atau production cost. Di dalam penentuannya itu terdapat asumsi-asumsi dan ketentuan yang digunakan dalam analisis ekonomi seperti pengoperasian pabrik yang dimulai dari tahun 2010 dengan proses kontinu. Lalu kapasitas produksinya yaitu sekitar 60.000 ton per tahun dengan jumlah hari kerja sekitar 330 hari per tahun dan shutdown pabrik dilaksanakan selama 30 hari dalam 1 tahun untuk perbaikan alat-alat pabrik. Dengan modal kerja yang diperhitungkan selama 1 bulan ini akan menghasilkan atau akan diketahui atau akan diperkirakan umur dari alat-alat pabrik yang diperkirakan sekitar 8 tahun, kecuali alat-alat tertentu seperti pompa dan tangki yang diasumsikan berumur 5 tahun. Nilai rongsokan atau salvage value yang kita perkirakan atau kita asumsikan sebesar 0 dengan situasi pasar, biaya, dan lain-lain yang diperkirakan stabil selama pabrik beroperasi. Untuk upah buruh asing sekitar 20.000 US dollar per man-hour, dengan upah buruh lokal sekitar 30.000 rupiah per man-hour, dan satu man-hour asing itu setara dengan 3 man-hour Indonesia, dengan kurs rupiah yang dipakai yaitu 9.500. Berdasarkan hasil perhitungan dari fixed capital investment di atas, kita akan mengetahui atau kita dapat mengetahui direct manufacturing cost yang dihitung dari harga bahan baku, gaji pegawai, supervisi, maintenance, plan supplies, royalty dan patent, dan utilitas, sehingga dihasilkan atau besarnya dari manufacturing cost itu sekitar 73.579.898.538 rupiah, atau jika ditotal itu sekitar 154.364.364.364 rupiah. Tentunya, selain direct manufacturing cost, terdapat indirect-nya.
yakni indirect manufacturing cost, di mana indirect manufacturing cost ini merupakan pengeluaran sebagai akibat tidak langsung dan bukan langsung dari operasi pabrik. Indirect manufacturing cost ini juga merupakan tergolong dalam penentuan biaya produksi total atau production cost. Dengan asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan di atas dan hasil perhitungan dari fixed capital investment, maka kita dapat menghitung besarnya indirect manufacturing cost itu dari payroll overhead, laboratory, plant overhead, dan packaging, serta shipping. Sehingga dihasilkan atau didapatkan besarnya indirect manufacturing cost sebesar 2.133.000.000 rupiah, atau jika ditotal dengan indirect manufacturing cost asing itu sekitar 164.236.174.603. Nah, selanjutnya yaitu fixed manufacturing cost. Fixed manufacturing cost ini merupakan harga yang berkenaan dengan fixed capital dan pengeluaran yang bersangkutan, di mana harganya tetap tidak bergantung waktu maupun tingkat produksi. Dan lagi-lagi fixed manufacturing cost ini merupakan tergolong dalam penentuan biaya produksi total atau production cost. Dengan asumsi-asumsi yang sudah dijelaskan di atas dan hasil perhitungan dari fixed capital investment, working capital investment, direct manufacturing cost, dan indirect manufacturing cost, kita dapat menentukan atau mengetahui besarnya fixed manufacturing cost dengan yang dihitung dengan perhitungan depresiasi, property tax, dan asuransi, sehingga dihasilkan fixed manufacturing cost sebesar 43.818.835.418 rupiah. Dengan hasil perhitungan di atas, kita dapat mendapatkan hasil besarnya total direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, serta fixed manufacturing cost. Sehingga kami dapat atau kita itu dapat menghasilkan atau menghitung besarnya total manufacturing cost. Total manufacturing cost ini dihitung berdasarkan penjumlahan antara direct manufacturing cost, indirect manufacturing cost, dan fixed manufacturing cost. Sehingga dihasilkan besarnya total manufacturing cost sebesar 362.287.374.761 rupiah. Yang selanjutnya yaitu biaya pengeluaran umum atau general expense. General expense adalah pengeluaran yang tidak berkaitan dengan produksi, tetapi berhubungan dengan operasional perusahaan secara umum. Nah, general expense ini merupakan tergolong dalam penentuan biaya produksi total atau production cost, di mana perhitungannya itu berdasarkan dari besarnya administrasi, sales, research, dan finance. Untuk besarnya general expense pada pabrik
ini yaitu sebesar 94.447.250.071 rupiah. Selanjutnya, untuk penentuan resiko pabrik, di mana penentuan resiko pabrik dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu ada kondisi operasi. Pada perancangan ini dipilih kondisi operasi pada suhu 500 sampai dengan 600 derajat Celcius dengan tekanan 1 ampere. Selanjutnya ada aspek bahan baku. Aspek bahan baku dengan pemakaian yang memenuhi kualitas dan kuantitas, maka akan mencapai jumlah produk yang diinginkan. Selanjutnya, aspek yang ketiga ada tenaga kerja, di mana kurang terampilan tenaga kerja akan menimbulkan kerugian, sehingga diperlukan pelatihan agar kemampuan kerja sesuai dengan yang diinginkan. Aspek yang terakhir yaitu ada peralatan, karena peralatan dipengaruhi oleh keandalan dan kemampuan mesin, yaitu jam kerja efektif dan beban yang diterima. Maka, dapat disimpulkan bahwa pabrik ini beresiko rendah. Selanjutnya, untuk penentuan resiko pabrik. Selanjutnya, untuk menentukan harga jual, dapat menggunakan rumus S sama dengan if dikali PK dibagi RA ditambah M ditambah G, di mana S merupakan harga jual per unit produk, if merupakan fixed capital investment, PK merupakan batas pengembalian modal minimum, RA merupakan kapasitas produksi per tahun, M merupakan manufacturing cost per tahun, dan G merupakan general expense per tahun. Karena pabrik beresiko rendah, maka PK yang kita gunakan adalah 11% atau 0,11. Sehingga S sama dengan 363 miliar 490 juta 295.151 rupiah dikali 0,11 dibagi 60.000 ditambah 362 miliar 287 juta 374.761 rupiah ditambah 94 miliar 447 juta 250.078 rupiah. Maka didapatkan harga jual produknya yaitu 456 miliar 735 juta 291.237 rupiah. Baiklah, setelah tadi kita sudah mencari harga jualnya berapa, kita dapat mencari keuntungan yang diperoleh, di mana keuntungan merupakan selisih antara total penjualan produk dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, yaitu keuntungan sama dengan 456 miliar 735 juta 291.237 rupiah dikurang 362 miliar 287 juta 374.761 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh sebesar 94.447.917 rupiah. Selanjutnya yaitu analisa kelayakan. Analisa kelayakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu kelayakan dari aspek keuntungan dilihat dari nilai ROI dan POT-nya. Nilai ROI merupakan rasio keuntungan tahunan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan modal investasi. ROI didapatkan menggunakan rumus profit dibagi FCI dikali 100%, sehingga diperoleh ROI sebelum pajak sebesar 36,23%, sedangkan ROI setelah pajak sebesar 30,79% dengan batasan minimal 16%. Kemudian dilihat dari nilai POT-nya. POT merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan fixed capital investment berdasarkan profit yang diperoleh.
PO Selanjutnya, untuk kesimpulan, dari analisa ekonomi yang telah dihitung, didapatkan persen return on investment atau ROI sebelum pajak sebesar 36,23%. Pay on time atau POT sebelum pajak selama 2,21 tahun. Break even point atau BEP sebesar 48,87%. Shutdown point atau SDP sebesar 22,61%, dan diskon cash flow atau DCF sebesar 25,46%. Maka, pabrik 1,3 juta DNA dari Butana dengan kapasitas 60.000 ton per tahun layak untuk didirikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu investor yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.